has always had a way of changing things I always wish I had a say in. But like the rain, you can't control it's falling. The years they come and go without us knowing. You know me better than I do. You sing it from a clear view in your time. And you make everything so beautiful. Everything so beautiful in this time. And you make everything so beautiful. Everything so beautiful in this Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama siapkan hati mendengarkan suara Tuhan lewat suara pembalaan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami ada di bulan November, minggu keempat. Bila Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan, dan siapkan hati kami juga untuk mengakhiri tahun 2024 yang kurang dari 5 minggu. Terima kasih Bapak berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan November dengan seri khotbah Time, yang adanya waktu. Kita tahu waktu itu berharga. Setiap manusia ciptaan Tuhan diberikan waktu kesempatan, yaitu 24 jam satu hari, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Biarlah kita pakai setiap kesempatan yang ada. Waktu adalah kesempatan memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadi berkat. Untuk itu saudara, kita belajar menghitung hari-hari sedemikian sehingga hati kita juga bijaksana. Apa yang terjadi, kita tidak sia-siakan karena yang lalu. Kita tidak bisa memutar kembali ke masa lalu, tapi yang lalu adalah sebuah pelajaran, yang lalu juga sebuah sejarah pijakan untuk kita menghadap hari esok. Namun kita juga sadari kita harus tanggalkan yang lalu sehingga kita bisa menghadapi hari ini dan hari esok. Kita yakin percaya Tuhan yang sama. Yesus sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan waktu ada di dalam tangannya, kuasanya. Waktu yang sudah ditetapkan, kita belum tahu kapan itu akan terlaksana. Namun sebagai orang percaya, tetap melangkah, tetap meresponi dengan sikap yang benar, mempercayai Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan adalah time worth waiting for. Time worth waiting for, waktu yang layak, yang pantas untuk ditunggui, yang pantas untuk dinantikan. Sehingga kita tidak memburu-burukannya, karena kita tahu mungkin itu membutuhkan 5 tahun. Butuh 10 tahun, butuh waktu yang sekian lama, sehingga ada seperti sekarang ini. Ini bisa bicarakan sebuah janji Tuhan, nubuatan yang sudah Tuhan ucapkan dalam hidup saudara. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sebagai orang benar yang hidup oleh iman. Kita percaya nubuatan yang sudah diucapkan pada kita akan diuji oleh waktu, pada waktu yang sudah ditetapkan, dan semuanya akan menjadi kenyataan. Time worth waiting for. Waktu yang layak, yang pantas, yang bisa, yang kita pergunakan ataupun untuk kita menantikan sejauh ini.
tetap kita akan menantikan. Karena Tuhanlah yang kita nanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, seperti Yesaya pasal 40 ayat 31, kita baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Masa penantian bukan suatu masa yang mudah. Karena kita merasa tidak sabar. Kenapa saya sudah menantikan, sudah bergumul 3 tahun, 5 tahun untuk kesembuhan, untuk pertolongan ini, untuk Tuhan buka jalan dalam hal ini, pekerjaan ataupun usaha, dalam pendidikan anak dan sebagainya. Namun firman Tuhan ingatkan kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan rugi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan menikmati tuaiannya. Karena yang kita nanti-nantikan adalah Tuhan sendiri. Janjinya ya dan amin. Setiap firman yang keluar dari mulutku, Tuhan katakan tidak akan kembali kepadaku dan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11, sebuah benih yang jatuh tidak langsung bertumbuh menjadi pohon yang besar, namun membutuhkan waktu dan waktu yang sekian lama sehingga kita dapat menikmati pohon yang rindang, pohon yang membuat alam begitu lestari, begitu indah, dan kita sadari semuanya butuh waktu. Jadi percaya kalau kita sesuatu yang baik, sesuatu yang butuhkan waktu, yang memang butuh waktu yang jauh lebih lama dari yang mungkin kita pikirkan, relakan untuk menantikan. Karena kita menantikan Tuhan, kita dalam berdoa, kita tidak pasif, kita melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita mendengarkan, kita ikuti langkah demi langkah, step by step, sampai kita tiba di tujuan. Time worth waiting for. Apa yang saudara nantikan hari-hari ini? Mungkin saudara yang sudah nantikan lebih dari setahun, lebih dari 3 tahun. Sepertinya sudah mau give up, sudah mau menyerah. Tapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan, dan semuanya Tuhan jadikan indah pada waktunya. Terus menantikan di bawah kaki Tuhan. Terus kita bersekutu bersama orang-orang kudus. Giat dalam pekerjaan Tuhan, roh kita menyala-nyala. Kita tidak undur, kita tidak menjadi lengah, tapi kita semakin tingkatkan barisan berdoa, barisan persekutuan, mesbah keluarga dalam keluarga, kita bangun mesbah pujian penyembahan. Ucapan syukur bukan karena semuanya sudah di depan mata kita. Sekalipun belum terjadi, namun kita patut mengucap syukur karena mata iman kita percaya Tuhan yang menggenapi. Kapan? Tidak tahu. Namun waktu-waktu yang dilewati adalah waktu yang berharga dan tidak akan sia-sia. Saudara, kita lihat juga di Mazmur 27. Ya, penantian tersebut yang Tuhan kehendaki, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Itu tidak mudah. Kita menantikan sebuah bis yang akan datang, kereta ataupun pesawat yang apalagi sepertinya delay. Dan itu tidak mudah. Namun selama kita penantian sampai tiba kedatangan tersebut, saya percaya doa kita, puasa kita, persekutuan kita, semuanya kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, menabur dengan cucuran air mata, kita mengulurkan tangan, menolong, membebat, merangkul, dan mungkin memasang status, ya, atau kita mungkin membuatkan sebuah upload, sebuah video, semuanya itu mempunyai rencana tujuan Allah. Waktu kapan Tuhan mempromosikan saudara, itu waktu yang Tuhan nyatakan dengan misteri, dengan waktu yang ditetapkan, seperti minggu yang lalu yang disampaikan. Kita akan percaya bagai penghakiman, penghukuman, juga menunggu waktu yang ditetapkan, baik juga restorasi, waktu pemulihan, itu waktu yang ditetapkan. Jadi waktu-waktu yang dihabiskan dalam penantian tersebut tidak ada yang namanya sia-sia.
Mazmur 27, mari kita lihat Mazmur 27 di ayat yang terakhir, ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sepanjang pasal 27, Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, kepada siapa aku takut, dan sebagainya. Kehidupan ini silih berganti. Ada sesuatu yang bisa membuat kita takut, khawatir, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang sepertinya belum ada sebuah kelihatan apa yang akan terjadi. Namun sebagai orang benar hidup oleh iman, nantikan Tuhan, kuatkan, teguhkan hati, kencangkan iman kita kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan pernah ucapkan pada kita lewat mimpi, lewat nubuatan, lewat firman Tuhan yang didengar, yang kita baca, dari khotbah, dari kejadian yang ada, semua adalah rangkaian Tuhan berbicara pada kita, hendaklah kita perhatikan. Kita nantikan, kita nantikan, kita nantikan. Karena penantian ini bukan penantian yang sia-sia. Penantian yang ada harga yang harus dibayar, dan ketika kita menerimanya, melihatnya, maka semuanya, wow, tidak sia-sia. Semua penantian yang ada, Tuhan sudah mengabulkannya. Mari kuatkan, teguhkan hati kita. Sekalipun tahun 2024 sudah akan berakhir, ada yang kita anggap, yang kita harapkan, itu sudah terjadi. Tapi tahun ini masih belum. Tetap berdoa, tetap meminta, tetap percaya, tetap melangkah. Sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya. Kita tidak tahu hasil sepertinya apa. Tapi ketika sudah tiba waktunya, maka kita mata indera rohani kita dapat mengenali ini waktunya. Ini sudah tiba. Ini sudah terjadi. Kita akan lihat dari firman Tuhan yang sangat indah sekali. Apalagi di bulan Desember, di mana kita memperingati kelahiran Yesus. Dan bukan masalah tanggal 25, tanggal persis Yesus lahir, tapi biarlah kesempatan di momen yang dikenal oleh dunia di Desember, ya, di mana perayaan Natal tanggal 25, entahkah tanggal berapapun, tapi kita mau menyatakan pada dunia, Sang Juru Selamat Yesus telah lahir kepada dunia, untuk dunia. Bagi orang yang percaya padanya, dia diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Mari kita lihat di firman Tuhan, Lukas pasal 2. Ini kisah yang sangat indah, di mana Yesus lahir, dan perjalanan di mana Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, dan lahir, dan penggenapan ini, waktu worth waiting for. Waktu yang sekian lama dinanti-nantikan telah tiba, dan sangat memuaskan dan sangat fulfilling, ya, karena selama ini sudah menanti-nantikan dan sudah tiba waktunya dan terima, maka kemuliaan Tuhan yang dinyatakan ini. Kita lihat di Lukas 2 ayat 21, Yesus telah lahir, ya, kisah dari mana Maria, terus ada Elizabeth, Zakaria, dan juga kelahiran Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir, 6 bulan sebelumnya, dan sampai Yesus dilahirkan di kandang domba, dan suasana kondisi apapun, kemuliaan Allah di tempat mana tinggi, kemuliaan yang sungguh indah, yang menakjubkan karena telah lahir Sang Juru Selamat. Dan kita akan lihat di ayat 21 untuk perikop tentang waktu worth waiting for, ya, time worth waiting for. Ayat 21, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, Yesus, karena Yahudi, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, karena semuanya ada waktunya, ya. Waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu Yesus bayi, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
masih umur 8 hari. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya, ini sesuai dengan hukum yang ada. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Sesuai dengan hukum Tuhan yang ada. Ya, jadi ada manual book, segala sesuatu hidup kita telah diatur dalam ketetapan, yaitu firman-Nya. Hukum-hukumnya. Hukum Allah sangat jelas, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru dikumpulkan dalam 2 hukum, yaitu hukum kasih. Mengasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihani dirimu sendiri. Jadi hukum ini terletak, yaitu hukum kasih yang sebagai anak Tuhan harus kita hidup di dalamnya. Bukan otomatis kita orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah terima Yesus, mudah kita lakukan, tidak. Tapi kita lewati proses demi proses supaya kita hidup di dalam hukumnya Tuhan, yaitu hukum kasih. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Tuhan dan sadari bahwa hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Sehingga pikiran kita, kekuatan kita, jiwa kita sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Begitu pula saudara kita, di sekeliling kita, teman kita, keluarga kita, tempat kita tinggal. Disitulah neighbor kita, yaitu saudara-saudara yang ada. Bila kita mempraktekkan iman kita pada Kristus, firman Tuhan yang kita baca dalam mengasihi, melayani, mengampuni, dan memberkati. Jadi kita lihat dalam hukum yang ada, ya harus mempersembahkan korban seperti yang difirmankan hukum Tuhan. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Dan garis bawahi, ia dikenal sebagai seorang yang benar dan saleh. Biarlah kita juga dikenal sebagai orang yang benar dan orang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Orang yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan nyatakan pada dirinya, dia menanti-nantikan sampai penggenapannya. Untuk itu saudara yang terima nubuatan maupun sekian tahun yang lalu, yang lama ataupun yang baru, belajarlah setia, belajarlah menantikan Tuhan, belajar untuk percaya bahwa penggenapannya akan tiba kalau itu memang dari Tuhan. Saya pernah mendapatkan nubuatan, ya, jauh 2 tahun di tahun 2004, yang sudah 20 tahun yang lalu. Dalam perjalanan sampai saat ini, saya dapat menyaksikan bagaimana penubuatan tersebut satu persatu digenapi. Yang sepertinya butuh waktu sekian lama. Ada yang butuh waktu berapa tahun, 10 tahun. Saat ini sudah 20 tahun, masih banyak yang belum. Namun saya percaya nubuatan itu pasti akan digenapi. Kalau itu memang dari Tuhan, waktu mengujinya. Biarlah kita juga kedapatan tekun mencari Tuhan, kita setia melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan, sampai tiba waktunya kita menerima janji Allah tersebut. Ayat 27, jadi konteks Simeon, di mana dia akan melihat Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, yaitu Simeon. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Hidup itu puas. Firman Tuhan sudah digenapi, nubuatan
Tuhan sudah digenapi, inilah waktunya. Hidup sudah ada penggenapannya. Dan ini waktunya. Dia katakan, Tuhan memanggil dia pun, dia sudah siap. Ya, dikatakan, hamba-Mu pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara terkasih, apa yang saudara nanti-nantikan? Saudara nanti-nantikan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan mimpi tersebut digenapi. Tuhan sendiri akan membuka jalan saat ada jalan. Saudara tidak kecil hati, melihat kiri kanan, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi belajar menantikan rencana waktu Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya semuanya mempunyai keunikan sendiri. Peganglah firman Tuhan yang saudara catat, rema yang saudara terima dari tahun demi tahun secara korporat maupun secara pribadi, tidak ada yang sia-sia. Tahun ini 2024 di awal Tuhan sudah berikan firman rema, jadilah kudus sebab aku kudus. Jadilah kudus sebab aku kudus. Tuhan menghendaki kita semua anak-anaknya hidup dalam kekudusan yang artinya sepenuhnya seutuhnya mengiring Tuhan. Kita dikhususkan, di set aside, set apart. Ya, jadi kita tidak mengikuti serupa dengan dunia, tapi kita dikesampingkan dari dunia ini untuk diperuntukkan untuk Tuhan. Saudara, kita diperuntukkan untuk Tuhan, hidup kudus, hidup benar. Jadi kekudusan kita karena iman dalam Kristus menguduskan kita. Kita tidak lancang dalam perkataan, dalam perbuatan, pikiran, kudus. Dan apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Kudus, kuduslah Tuhan. Jadi hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Saya percaya saudara dan saya semuanya rindu melihat kemuliaan Allah. Sampai kemuliaan Allah dinyatakan, hidup kita puas dan penuh. Sampai waktunya Tuhan sudah membawa kita pulang ke rumah Bapa, kita percaya sudah waktunya Tuhan. Mari kita lanjut di mana Simeon ayat ke-30, sebab mataku, digaris bawahi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, sudah ada di depan mata saya. Bahwa Yesus telah lahir, dia sang juru selamat, dia Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Dan bagi kita seluruh dunia, kita yang bukan bangsa Yahudi, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Kita menerima sebagai ahli waris apa yang Tuhan janjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu turun bagi kita juga, bukan karena darah Yahudi, tapi karena kita iman dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Ayat 31, Simeon berkata, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan di tempat maha tinggi telah turun di muka bumi ini. Dia yang kudus, yang mulia, rela meninggalkan tata sucinya, rela mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, dan tinggal di antara kita. Berfirman yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita, berbicara pada kita. Sekalipun waktu singkat, 33 tahun setengah, Yesus ada di muka bumi. Tapi kehadirannya memberikan contoh teladan, ketaatannya, penundukannya kepada kehendak Bapa. Melakukan kehendak Allah sampai dia mati, rela mati di atas kayu salib. Hendaklah kita juga mengikuti jejaknya. Waktu yang penantian kita diperhitungkan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Mari saudara, kuatkan teguhan hati, lebih lagi mencari Tuhan. Percaya apa yang Tuhan janjikan akan digenapi. Firman-Nya ya dan amin. Kita akan lihat lagi ayat 33. Tadi ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya, yaitu Yusuf dan Maria, amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Yesus. Jadi apa yang Simeon ucapkan tentang Yesus semakin meneguhkan kepada Yusuf dan Maria
bahwa ini bukan bayi, hanya sekedar bayi, tapi bayi yang adalah juru selamat dunia. Yang mereka yang dititipkan selama di muka bumi, yang dilahirkan lewat perawan Maria. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yesus, history maker, kelahiran Yesus membawa perubahan, membawa ada yang angkat, ada yang diturunkan, semua kejadian sejarah berpusat pada Kristus yang adalah pusat sejarah. Sebelum Masehi, setelah Masehi, Yesus adalah pusat sejarah. Kita tahu keselamatan tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang memberi keselamatan, hanya di dalam nama Yesus. Kita lihat, lanjutkan di ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, Tuhan singkapkan yang tersembunyi, yang terselubung, sehingga kita tahu kita manusia berdosa butuh juru selamat. Terang dari surga turun di dunia yang gelap ini, sehingga mata hati kita menjadi terang. Ayat 36, selain Simeon ada juga yang bernama Hana atau Ana gitu ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Waktu yang sudah sepuh, 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Sungguh indah orang yang sudah mengabdikan hidupnya diperuntukkan. Ya, dia pernah menikah, pernah hidup selama 7 tahun lamanya bersama suami dan menjadi janda yang tentunya berpuluh-puluhan tahun ia menjanda dan dia ada di dalam bait suci. Tidak ada lebih indah lagi orang yang mengabdi, memberikan hidupnya dalam doa, dalam berpuasa, dalam beribadah. Ya, karena rencana Tuhan sungguh indah. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, anak datang ke situ dan mengucap syukur pada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Orang Israel menantikan ada Mesias, juru selamat, membebaskan mereka. Yang mereka harapkan adalah membebaskan dari kerajaan Romawi. Tetapi sesungguhnya Yesus datang membebaskan umat Israel dari dosa, dari kutuk, dari hukum dosa yang ada. Namun bangsa Israel masih merasa bahwa menantikan seorang penguasa yang bisa membebaskan mereka dari kerajaan Roma. Tapi sesungguhnya rencana Tuhan jauh lebih indah dari itu. Bukan sekedar secara yang fisik yang dilihat, tapi anak manusia membebaskan, maka kita dilepaskan dari dosa, kita sungguh-sungguh bebas. Kita tidak lagi dibawa kutuk, tidak lagi dalam hukum dosa, tapi kita hidup dalam kasih, anugerah, dan kemurahannya. Untuk itu jangan kita bermain-main ataupun berbuat lagi, tapi kita menghargai kasih karunia Tuhan dengan hidup kudus dan dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka, yaitu Yusuf Maria bersama bayi Yesus, ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Itulah perjalanan Yesus selama di muka bumi waktu masih kecil, waktu 8 hari, disunat dan sebagainya, sampai dia bertumbuh besar, menjadi kuat, dan sampai dia masuk di dalam pelayanan publik, yaitu umur 30 sampai 33 tahun setengah. Dan sungguh indah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti Simeon, seperti Hana, kehidupannya puas. Bagaimana dengan saudara dan saya, apa yang kita nantikan? Kalau kita nantikan penggenapan janji Allah, menantikan rencana Tuhan digenapi, maka percaya itu akan terjadi. Selama kita di muka bumi ini, kita rindu penggenapannya terjadi.
Sekalipun kalau Tuhan sudah memanggil kita, rencana Tuhan masih banyak yang akan digenapi. Tapi selama kita di muka bumi ini, Tuhan sudah memberikan kita cuplikan-cuplikan, memberikan sebuah gambaran. Sebentar kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, ku nantikan janji Allah genapi dalam hidupku. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama lewat teks yang ada, nyanyian ku nantikan janji Allah. Setelah itu saya akan berdoa. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan bagi kemuliaan-Mu, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama katakan, yang ku Ini doa setiap kami ya Tuhan. Oh, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami belajar menantikan janji Allah, sekalipun waktu berjalan dari waktu demi waktu, kami tidak tahu kapan itu akan digenapi, namun kami percaya suatu tiba waktunya digenapi, kami akan menyaksikan
kemurahan Tuhan, mengakui dan bersaksi akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu dalam perjalanan iman, supaya tetap kuat, tetap teguhkan hati, tidak ada yang goyah ataupun undur, tapi semakin menyala-nyala. Terima kasih Bapa, baik keuangan, Tuhan yang sendiri menyediakan, kesehatan, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan, baik untuk pekerjaan, untuk usaha, Tuhan tambah-tambahan hikmat, strategis yang dari Engkau, sehingga mereka dapat menang dan bahkan menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga mereka, bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami, bahkan berkati negara kami, dan juga pilkada yang ada, Tuhan memberkati. Kami akan serahkan juga gereja-gereja Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga gereja Tuhan menyiapkan umat Tuhan yang dewasa, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, maupun sesama keluarga, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami semua menantikan janji Allah digenapi, yaitu keselamatan dari Tuhan atas seluruh tanah air, atas seluruh muka bumi ini. Bumi penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, baik Gresik ataupun Sidoarjo, bisa dapat bergabung bersama-sama merayakan, memperingati kelahiran Yesus di tanggal 6 Desember 2024, hari Jumat, di Golden City Mall Multifunction Hall yang tertera di poster yang ada. Biarlah kesempatan ini kita memperingati kasih yang tiada duanya dengan tema Extravagant Love. Tuhan Yesus memberkati kita semua.